Yo, what's up geng, balik lagi di PRJ Podcast Rakyat Jelata yang pengen jadi rapper. Yo, what's up geng, balik lagi di PRJ Podcast Rakyat Jelata yang pengen punya level. Level apa tuh? Level harga anjing. Kagak dong anjing. Level apa? Lu kalau punya level itu bisa punya talent keren gak sih? Ya, level apa talent? Masuk label lu jadi punya label ini anjing, punya kayak lu punya lu kalau misalnya punya ada yang sulap-sulap jadi sirkus gitu. Talent. Level Punya talent. Ya, talent jadi lu gitu punya kan. talent lu mau musik kayak Ya, sulap musik gitu kan. sulap gitu kan. Oke, boleh. Masuk akal. Keren gak sih menurut lu? Ya, Keren ya. Kalau rakyat jelata punya label keren ya. Banget. Jelata Project. Yo, dong, nama labelnya Jelata Project bro. Oke. Hari ini kita bahas apa, bro? Jadi hari ini kita mau bahas tentang musik deh. Musik ya. Musik. Nah, jadi karena kita berdua pengetahuan mengenai musiknya sangat minim bahkan tidak ada. Ya. Jadi di sini gue bawa bintang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu Dari yang mana pertama dong? kita. Jadi langsung aja Ini kita. spesial guest banget ya. Bintang Parah tamu sih, ini parah benar-benar ya, spesial ya. banget. Bintang tamu pertama langsung hype banget sih bro. Hai parah. Lu kenalin dong Langsung. bintang tamu kita, oke? Di sini ada Jorok. Ada lu kenalin bintang tamu spesial. Ya, ini ada Jo. Keren dong. Ada siapa? Jadi di sini ada temen gue, ini temen lama gue sih. Iya. Jadi gue udah kenal dari SMA. Makanya gue bisa aja karena yang udah kenal. Kalau nggak kenal nggak bisa. Kan? Berarti dia tidak dibayar. Ini semua karena keinginan. Apa sih namanya? Karena kasihan gitu ya. Tapi di sini dia yang pancus sama kita ya. Bukan kita yang pancus sama dia. Karena keren kita gitu aja. Enggak, tadi gua habis lewat. Ah. Terus lu lagi buat podcast ya udah. Kebetulan aja. Bro. Lanjut. Jo, lu kenalin dulu sama rakyat-rakyat gua, sama rakyat-rakyat jelata gua. Karena banyak juga penonton maksudnya yang bukan di lingkungan kita kan. Jadi lu coba lu kenalin diri dulu deh, nama lu siapa, terus lu kegiatannya seperti apa gitu. Kayak lingkungannya sama, Cok. Udah apa. Kan kita Lu kayak tau aja nonton siapa aja langsung beda aja. sama maksud gua kan dia kenalin keren gitu. Iya, Bos. bener. Biar Iya, kayak bener. kita itu udah pro podcast gitu. Nah, siap, Bro. Oke, lanjut. Jadi nama gua Jonathan Roganda Timothy dan gua bisa dibilang apa ya? Kira-kira bisa apa, Bro? Apaan? Lu Indo Musikgram? Gua awal-awal bisa dibilang gua awal-awal sama Indo Musikgram lah. Oke. Berarti lu berkarya di musik ya? Dulu seperti itu, sekarang masih. Masih tetap berkarya. Oke lah, gitu. Berarti berkarya tetap di musik ya? Masih. Berkarya. Masih seputar musik. Berarti lu bisa dibilang termasuk selebgram musik gak sih? Enggak. Enggak juga. Gua profesional lah, bukan apa selebgram ya, karena gua nggak selebgram sih. Dia nggak Karena kerjaan gua nggak, walaupun musik, gua nggak kerjaan gua hanya di gram itu, Ya, di Instagram, benar. enggak. Berarti lu main di balik layar juga. Iya, Tapi lu salah satu talent Indo Musikgram. iya. Oke. Jadi bisa dibilang kita membawa bintang tamu yang bener ya? Bener dalam bidang musik. Ya, kita kan enggak lain-lain. Kita mau bahas musik. Heeh. Jadi bintang tamu kita dari Indo Musikgram. Betul. Ya, kan? Salah satu talent. Salah satu talent. Salah satu talent Kayak- Indo Musikgram. Betul. Dan dia juga salah satu di balik layar yang lu bisa dibilang lu yang promoting Indo Musikgram juga nggak sih? Dulu ya, bahkan gua dulu repostin orang. Iya, maksud gua gitu. Berarti Iya. juga kalau misalnya ada talent yang mau masuk ke Indo Musikgram, lu yang bantu up juga kan? Gitu nggak sih? Iya. Bisa dibilang kayak gitu sih. Ya contohnya gue nih, gue kan mau jadi rapper nih. Ya kan? Mana? Cok, yang logis dong, Cok. Lu ngomongnya sambutan, Cok. Mau jadi rapper anjir. Apa? Nggak salah. Nggak, tapi kalau misalnya gue mau jadi rapper, Masuk akal. terus gue mau
seleb sama Indomusikgram. Iya. Berarti bisa lewat do juga. Bisa, Bisa. tentu bisa. Oke. Jadi lu awal di Indomusikgram tuh gimana sih? Jadi dulu waktu itu gue gue dulu sering nyanyi gitu kan. Ngelihat awalnya tuh akapela, gue demen banget akapela kan. Berarti musik lu di akapela. Iya, gue sebelum kenal Indomusikgram suka akapela dan bisa buat video. Oke. Tapi karena gue yang minim teman-teman musik tuh. Apa akapela? Akapela itu musik dalam musik gimana? Maksudnya lu jelasin dikit tentang akapela ini gimana gitu. Sebenarnya akapela itu kan nggak pakai alat musik, udah itu aja. Maksudnya gimana? Otak gue nggak nyampe nih. Jadi lu nyanyi tanpa alat musik itu akapela. Oh. Ini kayak pemecah suara gitu ya? Bisa Mau- dibilang gitu nggak sih akapela? Mau sendiri bu juga akapela. Oke. Iya maksud gua lu sendiri, tapi lu pecah Suara satu, Mau dua, pecah tiga. atau enggak, misalnya satu suara lu berdua nyanyi, nih. Ya udah itu akapela. Pokoknya tanpa musik. Yang itu penting tanpa akapela. musik, betul. Oh, Pokoknya pokoknya tanpa musik itu akapela. Nggak harus pecah suara ya, tapi kalau nggak pecah suara jelek. Ya. Nah, makanya akapela tanpa alat musik tapi ya dipecahin. Kalau sambil beatbox tuh akapela. Bisa juga, karena tanpa alat musik. Benar. pokoknya akapela itu base-nya tanpa musik. Itu maksudnya Tanpa alat musik. Tanpa alatnya, Cok. Tanpa musik bukan musik anjing. Berarti tanpa alat Musik. itu bisa dibilang akapela. Betul. Yes. Dan lu maksudnya satu orang yang banyak nggak sih di Indonesia yang akapela gitu? Banyak. Terus ya cuman ya gue nggak begitu kenal juga sih. Cuma beberapa teman-teman gue ada yang akapela juga. Ada juga gabung-gabung di akapela. Ada nggak sih perkumpulan itu? Nggak tahu gue ya. Gue nggak ada buat perkumpulan sih. Nggak ada perkumpulan akapela. Nggak ada. Mana tahu kan ada grup WhatsApp ini masuk gua. Akapela cuk. Grup WhatsApp share hoax dong. Ini kan WhatsApp akapela kan. Nggak ada Udah, sih. Nggak ada. balik lagi pertanyaan gua tadi, gimana lu awal masuk Indomusikgram? Iya, jadi waktu itu lu tahu Melvin itu nggak? Jakarta Beatbox. Heeh. Melvin Marvelous yang sekarang Iya. jadi apa? Food vlogger ya. Gitu. Nah, itu kakak kelas kita. Ya, kan kelas gua juga. Dulu kan gua sama Chris satu sekolah. Nah, kakak kelas gua ada duluan yang begitu-begitu, bisa beatbox. Nah, waktu itu gua nggak punya Instagram. Nah, dia tuh bilang pakai hashtag Indomusikgram. Gue juga nggak tahu hashtag tuh gunanya apa sih. Ngapain lu udah kasih caption terus tambahin hashtag lagi gitu. Ternyata pas gue pencet hashtagnya, semua yang pakai hashtag itu bisa Muncul. dilihat. Oh, itu gunanya hashtag. Ya. Bisa di Instagram. Kalau lu pakai hashtag, jadi kalau search hashtag itu semua postingan orang yang pakai hashtag itu langsung keluar. Iya. Benar ya? Tapi menurut gua kalau misalnya pakai hashtag nggak banyak juga sih yang kayak lu kayak cari musik nih. Masa sih lu cari di Instagram kalau nggak di YouTube kayak hashtag apa lagi akapela fuck apa sih Akapela. akapela kan nggak pakai hashtag akapela kan. Ya, makanya pakai hashtag Indomusikgram. Makanya pakai hashtag Jadi Indomusikgram. untuk supaya kan gak semua video hashtag Indomusikgram juga di repost kan. Nah, tapi lu bisa lihat semua orang pakai hashtag itu dari cara hashtag Indomusikgram. Itu alat untuk lebih spesifik gitu loh. Misalnya lu butuh pengetahuan tentang apa namanya ngayu gitu, nyemen. Ya lu cari hashtag nyemen. Hashtag membangun. Hashtag nguli. Ada hashtag nguli anjing. Oke, terus lanjut. Tadi lu dari situ Ya udah habis itu pakai hashtag Indomusikgram. gue di repost Indomusikgram setelah di rekomen untuk pakai hashtag Indomusikgram. langsung pakai. Dipakai di video gue upload di Instagram. Waktu itu 15 detik. Iya, di Instagram masih 15 detik doang. 15 detik ya udah, akhirnya gue di repost Indomusikgram. Ya udah. Terus semenjak situ jadi sering di repost lagi. Akhirnya gue di DM sama Christian Bong, Ah. itu foundernya Indomusikgram, Oke. untuk nyanyi live. Dan gue nggak cocok, waktu itu jelek banget lah. Ya udah, tapi karena akapela waktu itu jarang banget ya udah, gue jadi temenan aja. Tapi ngomong-ngomong Indomusikgram boleh. Lu waktu lagi aktif di Indomusikgram ada nggak sih penghasilan dari Indomusikramnya sendiri? Contoh Indomusikgram kasih duit memang contoh nih, lu upload video Indomusikgram seminggu 2 kali dong. Nah dari situ lu ada penghasilan gitu? Apa memang dari eksternal penghasilan untuk Indomusikgram ini? Gitu? Ya kan
sama kayak Tokopedia, lu nggak bisa dapat duit dari Tokopedia kan, tapi lu bisa dapat duit dari pembeli. Oke. Nah iya, jadi yang dijual di Instagram sebenarnya sih audience kan. Iya betul. Jadi semakin banyak follower lu, semakin gampang lu berjualan. Iya betul. Musik pun jualan. Betul. Gitu. Jadi selain Indo Music Gram, lu ada kegiatan yang lain lagi nggak sih? Iya, gua kuliah sama Semua orang nunggu itu. ternak ayam, Cok. Why? Ternak ayam di kampung ayam. Lu masih kuliah? Masih Berarti belum S1? belum. Wow! Anda harus mengambil saya yang S1. Enggak ngaruh, Cuk. Yang penting kan, yang penting kualitas. Yo, kualitas. Karena kita di sini ngomongin musik ya. Kalau musik lu harus Sungkem lu. Sungkem lu. Kalau gue fasik, doanya gue fasik. Lu ngomong aja. Oke, lanjut, Bro. Nyanyi lagi. Cuk. Jadi habis dari situ di musik gram akhirnya temenan sama orang-orang yang musik gram. Iya. Tapi untuk dibagi semua lu bisa main musik apa aja sih? Gue bisa main alat musik sih, gue nggak terlalu bisa dibilang banyak, cuman setengah-setengah. Nah itu dia. Nggak mahir di satu. Nggak mahir di satu. Oke. Karena gue nggak ada tujuan jadi pemain musik profesional. Oke. Gitu. Jadi gue setengah-setengah lah. Piano lu bisa? Bisa. Saxophone? Ya dikit doang. Gue nggak terlalu bisa lah. Gitar? Wah, bro. Kunci biasa aja. Kunci Nggak biasa. mungkin. Berarti memang kalau musik memang bisa tapi nggak terlalu. Setengah-setengah. Oke. Sekedar ngiringin bisa. Sekedar nyari chord bisa lah. Oke. Lanjut bro. Tapi di saxophone itu nggak bisa nyari chord, bro. Saxophone nggak bisa. Melodi soalnya. Melodi dong. Gue musik bener-bener suka sih bro. Ada susah dong. Iya nggak masuk sama gue kalau musik sih. Musik gue cuma pencinta musik. Tapi gue bukan orang yang bisa di musik gitu. Gue nggak masuk. Berarti cocok jadi label, bro. Punya Cocok. Makanya tadi gue Pencinta bilang doang. label. Harus cari talent, karena dia sendiri nggak bisa. Talent gitu. Karena musik gue nggak terlalu bisa musik gitu. Kita juga paling di CG gitu. Bagus. Ya, aduh, nggak masuk gitu, nggak passionnya gue gitu. Passion. Cok. Pajak masuk perpajakan. Balik lagi ke acapella. Pertama lu buat acapella tuh kenapa sih? Kenapa lu mau buat? Caranya gimana? Oh itu awal banget sih. Gue dulu ngeliat di YouTube tuh ada acapella. Nah itu gue nggak tahu itu editan. Gue kira itu kembar 8. Wah, berat. Gue super satu bego. orang. Iya kan, waktu itu kan teknologi belum banyak lah ya. Iya. Itu kok kembar 8 kok bisa gitu loh. Anjir. Ternyata satu Terus. orang yang edit videonya banyak. Dari situ gue coba cari ngechat orang luar negeri gimana sih editnya, kayak netizen zaman sekarang aplikasi apa kak? Gue sama dulu begitu juga. Jadi memang lu otodidak ya? Atau tidak? Berarti memang belajar dari luar, belajar dari YouTube juga kan? YouTube sih, YouTube itu orang luar, lu lihat, Iya, lu YouTube. terapin gitu lah ya kalau belajar. Berarti temen lu orang luar banyak? Banyak sih lumayan. Yang acapella juga, yang acapella. Pernah ngalamin gitu sama mereka? Pernah. Lu pernah collab sama orang luar? Pernah. Maksudnya di collab juga datang di Indonesia ya? Apa lu yang keluar negeri gitu? Kan kita tahu diedit nih. Hah? Video kita dikumpulin. Baru disatuin. Disatuin. Gitu. Cok. Berarti maksudnya, wah keren semua anjir, udah internasional juga lu tuh. Internasional, Cok. Yoi, Cok. Lanjut bro. Dari acapella, emang dari umur berapa sih? Kayak gini tuh, suka musik tuh dari umur berapa sih? Gue bisa ngedit tuh dari 3 SMP lah. 3 SMP. 3 SMP. Tapi kalau bisa musik kan emang dari kecil. Iya, musikalitasnya ada, tapi nggak bisa secara main-main itu nggak bisa. Tapi musikalitas ada. Oh. Misalkan nih kayak Jojo ini kan, dia nggak bisa main musik. Dengan umur dia sekarang tuh termasuk udah telat belum untuk pengen nyoba, pengen Tergantung, lo pengen bisa, mau nyari duit, atau mau gaya cewek coy, tergantung. Enggak sih, gua kalau musik memang benar-benar nol lah. Ya Tapi udah. bisa nggak orang yang kayak gini yang bener-bener nggak tahu Iya, pasti. jadi tahu gitu? Aish, lama kayaknya bro. Makanya kayaknya gua jadi kayak kemana ya. Karena gak ada nadanya itu anjing. Gitu. Oke bro, jadi kita udah bahas tentang Indomusikgram, hashtag Indomusikgram, lu di acapella dan
apa namanya, mungkin Indo Musikgram ini bisa dikatakan sebagai wadah ya buat untuk Betul. iya benar kan, bentuk penarik audiensnya juga. Iya. Nah, jadi gue mau ngomongin sedikit tentang musik di Indonesia. Sebagai ini gue tanya lu sebagai yang ya maksud gue ya lu ada pengalaman, lu live, ada ketemu sama orang luar negeri gitu kan. Ini gue mau menanya dikit tentang gimana sih menurut seorang jorok musik Indonesia ini gitu loh. Lo mau dari segi apa? Dari penghasilan, copyright, atau Nah, bukan penghasilan. Gue mau lihat lebih kayak ke musik Indonesia ini. Ini gue pengen ini dulu ya, pengen kasih tahu. Maksudnya tanggapan kita sebagai rakyat jelata gitu. Maksudnya tanggapan kita tentang musik Indonesia sebagai rakyat jelata gitu loh. Dan lu nanti kasih opini lu gitu tentang musik Indonesia ini. Ya, menurut gue Indonesia tuh terkenal ya pop lah ya. Pop itu banyak banget kan, karena yang paling enak di kuping orang Indonesia ya. Ya, jadi sekarang tuh ya makin berkembang sih. Dan bingung gue mau bilang apa, Cuk. Nggak, maksudnya, tapi kan dilihat dari tracknya di YouTube, sekarang kan banyak banget musik-musik dari luar yang lebih diminatin sama orang-orang Indonesia. Maksud gue gitu tuh. Jadi kan banyak musik-musik luar negeri yang masuk ke Indonesia gitu loh. Banyak, contoh kayak musik Korea. Lu lihat trending YouTube sekarang Korea semua tuh. Korea semua tuh gitu loh. Itu gue yang nonton, Cuk. Spam anti confuse aja. Kenapa musik Indonesia maksudnya gini aku nggak nyalahin kalau orang suka musik drama Korea. Musik kagak drama, coy. Drama Korea, musik Korea. Musik lagu drama Korea. Lagu original soundtracknya. Original soundtrack drama Korea. Oh, kenapa? Ya skip lah, maksudnya musik Korea lah pokoknya kan, musik Korea. Jadi banyak yang maksudnya banyak musik Korea Masuk. yang diminatin sama pendengar-pendengar Indonesia. Tapi musik-musik di Indonesia kurang gitu loh. Apakah emang orang Indonesia udah sukanya musik kayak genre Korea? Sekarang gini, saat kita belajar musik itu orang tua pasti panik kan, lu mau makan apa nanti? Ya. Kan? Jadi menurut gua orang nyanyi pop itu nyanyi yang paling banyak marketnya sehingga dia bisa hidup. Oke. Gitu. Tapi beda kalau memang lu mau berkembang. Contoh yang gue tahu tuh GAC di zaman dulu ya, GAC itu musiknya dicampur sama kayak musik gaya-gaya Justin Bieber. Kalau menurut gue ya, kayak di luar negeri, lagu Indonesia tapi ya dicampur-campur. Nah, beda sama gue nggak ngatain atau gue nggak maksudnya ini. Contohnya Anji, beda banget. Dia lagunya pop, tapi dia menurut gue super tajir dari situ. Karena marketnya banyak. Nah, jadi memang kita nggak bisa nyalahin musik Indonesia purely karena berbeda selera gitu. Ya tergantung musisinya mau hidup dari situ ya dia harus berjuang nyari marketnya gitu. Menurut lu bisa nggak musik Indonesia sekenal musik Korea gitu loh? Bisa sebenarnya cuy. Karena gini, gua jelasin ada keresahan yang gua rasain gini. Karena aku lihat kebanyakan musisi-musisi yang sekarang kembali semua ke YouTube tuh. Jadi memang benar-benar dia nggak jadi pure musisi gitu. Contoh gini, ada musisi yang ke YouTube dan dia jadi jadi reaction orang gitu loh. Maksudnya biarlah kita yang melakukan hal gitu. Ini kritik buat musisi Indonesia. Jadi contoh terus lagi Galak coy. Jelata banget sih lu ngomong dong misalnya. Nah, pasti ada saran juga. Maksudnya gue kritik ini. Contoh Rich Siga kan. Rich Brian. Dia rapper Indonesia. Bisa go internasional kan dengan lagu Dead Stick-nya. Ya kan? Dead Stick. Bener gak? Itu sakit ya, Dead Stick. Bener kan? Dengan lagu Dead Stick-nya dia go internasional gitu kan. Jadi aku mau kritik kayak gini. Jadi aku lihat kebanyakan musisi Indonesia ini cari pasarnya gitu loh, nggak jadi musisi beneran gitu loh. Jadi contoh ada musisi yang tiba-tiba jadi YouTuber, terus reaction apa namanya Video orang lain, musik orang lain gitu. Jadi nggak fokus jadi musisi gitu. Kayak rapper, kenapa rapper luar negeri bisa
keren banget gitu, terkenal banget. Dan rapper di Indonesia kebanyakan saling diss buat drama. Iya, bener nggak? Bener nggak? Ya. Ini menurut apa ya? Maksudnya kayak saling diss. Contoh rapper A, rapper B bawa martabak, menyalah maksud gua gitu loh bro, maksud gua itu kritik gua buat mereka gitu loh. Ya, gue ngerti. Ah. Jadi kalau menurut gue nih, secara profesional itu, jadi gini, di Amerika itu yang buat lagu satu orang dinyanyiin sama orang lain. Nah, jadi supaya membangun musik Indonesia, kita butuh cari komposer yang bagus. Lagu-lagunya dinyanyi beberapa artis. Kalau setiap artis buat lagu sendiri belum tentu bagus. Walaupun mungkin bagus menurut mereka. Tapi banyak kan di Amerika tuh satu komposer dinyanyiin Ariana Grande, dinyanyiin Justin Bieber. Jadi lagunya bukan mereka sendiri yang buat. Iya benar. Gitu. Kayak Marian Jola lagunya bagus nggak? Bagus, keren. Tapi yang buat siapa? Si Nino, si Ran itu. Gitu. Dia penciptanya yang Iya. Tapi yang ini Jadi sangat luas sebenarnya. apa bisa nggak mungkin nggak menurut lu kayak rapper Indonesia ini? Gue rapper nih, gue karena pencipta rapper, gue kita bicarain musik rapper ya, musik rap, ya musik rap lah. Bisa nggak mungkin nggak karena contoh kayak ada rapper yang satu memang dia kualitas videonya keren, ada tuh gitu, tapi liriknya nggak mendukung. Maksud gue gitu, ada yang liriknya mendukung, tapi dia nggak ada wadah tempat untuk dia jadi terkenal gitu kan ada. Yang keren. Berarti ini maksud lu tuh ada indie, ada label. Ya. Kalau di indie lu berjuang sendiri. Kalau di label lu dapet manajer, dapet mentor. Gitu. Kayak Judika atau siapa itu bisa jadi mentor di label. Iya benar. Ada yang kentut ya, Cap. Jadi musik Indonesia ini bisa berkembang kalau misalnya ada Kalau misalnya yang bagus-bagus mau mengajari, mau membuat. Karena ada dua nih musisi nih paling penting. Yang satu jago banget main alat musik, jago nyanyi, tapi tidak bisa jual diri. Yang kedua bisa jual diri tapi suaranya nggak bagus. Menurut gua supaya sukses itu harus bisa jual diri sebenarnya. Yang utama. Ya karena udah ada auto-tune, udah ada yang bisa ngeditin dan sebagainya. Tapi memang talent itu ya harus dikeluarin juga, ya harus digabung lah. Karena ada salah satu menurut aku yang keren, cukup keren dan musik yang menurut aku jadi mereka gabungan. Nah, jadi mereka gabungan, jadi itu keren gitu. Yang kayak lu bilang ada kompresornya, ada Kompresor. Komposer. Ya, Bukan baju rapper, Cok. ada komposernya, ada yang Kompresator kali. ada yang DJ. Buat jenius lu tau? Tahu. Nah, itu salah satu menurut gue yang bisa buat musik Indonesia berubah. Karena ada yang memang untuk target memang dia tokoh yang bisa menarik orang gitu. Yang bisa tarik orang. Ada lagi yang jenius untuk buat musik gitu loh. Ada lagi yang masukin beat-beatnya gitu loh. Maksud aku kenapa nggak sih bisa rapper-rapper Indonesia ini jadi gabung, jadi satu, terus buat sesuatu yang keren gitu daripada saling ngedis gitu loh, maksud aku gitu. Ya chemistry sih itu ya, tergantung hubungan lo lah. Jadi kalau orang Indonesia susah sih. Menurut lu gimana sih? Kalau Indonesia bisa nggak sih kalau misalnya musisi ini gabung gitu biar keren gitu musik Indonesia kita? Karena udah kalah jauh gitu loh. Iya emang. Karena aku nggak nyalahin penikmatnya. Iya kan, penikmatnya bebas dong. Karena ada kayak gini, ada prinsip yang kayak gini. Memang orang Indonesia suka musik yang ini, musik kayak gitu loh. Tapi ada juga yang buat boyband di Indonesia nggak laku juga. Gitu. Iya. Ya kan? Iya. Berarti maksudnya kenapa nggak sih digabung aja semuanya, jadikan musik Indonesia lebih keren gitu cuy. Jadi trending saat itu karena sekarang Ya gini aja deh, lu mau nggak bagi-bagi duit sama orang? Itu lagi balik ke situ lagi. kalau aku mau sih. Karena punya banyak Sekarang ini bagi satu orang nggak apa-apa lah. Bagi 15 misalnya. Oh iya. Padahal lu contoh lu komposer nih, lu udah buat lagu nih bagus nih. Set bagi 15. Kan enggak mau kan? Jadi gue mendingan bagi Makanya 3 lah. girl band kayak boy band gitu ya susah. Iya. Bayarannya belum nggak seberapa tapi baginya banyak. Belum manajer, belum produser, belum video editor, belum audio editor, soundman-nya, belum mereka sendiri personilnya. Iya. Nggak bisa, susah. Susah sih buat. Kecuali K-pop tuh dahsyat. Kenapa? K-pop kan
gila-gila penikmatnya nggak hanya dari Korea, duitnya banyak banget. Nah memang keuntungan banyak orang yang berkecimpung tuh lebih bagus. Jadi lu fokus nyanyi, fokus nge-rap, lu fokus buat musiknya, fokus ngedit, fokus ngapain, nggak tahu lah gua anjir. Gitu. Makanya kayaknya mungkin K-pop itu lebih ke up gitu kan. Iya sih. Dan salah satu kan ada loh orang Indonesia yang masuk K-pop yang Creed Number. Kalau lu tahu, karena gue pencinta Korea tuh, dramanya, musiknya, rappernya sih musiknya, rappernya. Video-video. Lu pencinta Korea cuy? Ya, bukan, ada beberapa video yang. Lu nggak nasionalis lu bro? Nasionalis lu. Ya, saya nasionalis. Ya, ada beberapa video yang. Lu tadi bilang ya membangun musik Indonesia. Tapi lu sendiri masih dengar Korea? Karena musik Indonesia yang sekarang menurut gua bukan jadi musisi lagi. Musisi Indonesia sekarang kebanyakan apa yang ini gitu loh, jadi YouTuber lah, jadi. Maksudnya mungkin belajar dari musik Korea. Iya, maksudnya kalau misalnya musisi ya jadi musisi. Kembangin ini, kok jadi reaction gua gak masuk akal gitu loh. Kok jadi lu reaction sih, kok jadi ini gitu loh. Kasih lah orang-orang yang Ya tadi kan mereka nggak bisa setiap hari buat video, nggak bisa setiap hari buat lagu. Makanya mereka juga harus cari kerjaan lain ya, buat YouTube lah, ya gitulah banyak. Kita nggak bisa nyalain pilihan orang juga sih. Iya, saya bukan menyalahkan. Ya. Jadi kayak dulu kan maksudnya kayak ada slang. Peter Masih Pan. ada sekarang Peter Pan. Selain masih Peter Pan. ada. Iya, maksudnya itu legend-legend musik yang dimana lu kalau kayak contoh slang, mereka sampai buat karakter, lu sampai ada acara dangdut kayak ada acara apa, bendera slang itu tetap berkibar bro. Maksudnya karena mereka fokus di musik gitu loh. Mereka itu legend musiknya Indonesia gitu. Sekarang kebanyakan orang bermusik satu kali trending udah lari ke YouTuber. Ya karena kan karena sekarang orang Indonesia juga nggak cuma pengen tahu musiknya, pengen tahu kepribadian dia. Iya, karena Jadi personal. kenapa kayak musisi gitu pada nge-vlog juga ya orang juga mau tahu dia ngapain aja. Sekarang gini coy, saat lu terkenal, lu tuh jualan apa aja laku bro. Iya. Jadi bahkan buat video yang gampang kayak reaction, kalau dia terkenal, laku, dapat duitnya banyak. Iya, jadi Lebih gampang. Iya. Bisa beli mobil, bisa beli lu. anjir. Gitu. Jadi balik lagi ke duit kan masalahnya. Iya. Ya, berarti memang dia benar. Berarti belum nggak ada pencinta belum musik. Nah, solusinya adalah ya, kita yang indie itu pakai Indomusikgram bro. Di situ kita ada wadahnya. Yang jago atau yang bagus, yang talentanya kelihatan tuh terkumpul kelihatan. Nanti bisa diajak kerjasama, bisa ngobrol. Tapi kalau masuk Indomusikgram susah nggak sih? Maksudnya ada siapa persyaratan yang harus di ini nggak sih? Secara general ada, karena repostnya kan random. Mau gue kasih tau nggak? Jadi gini, pertama video lu harus bagus, secara audio atau video. Kedua, kontennya viral atau enggak unik atau enggak berbeda. Bukan bagus doang loh, yang nyanyi tuh bagus banyak banget. Tapi yang beda. Ketiga, pakai thumbnail lah, pakai judul. Karena nanti admin Indomusikgram bakal lihat di hashtag gitu loh. Pas klik hashtag Indomusikgram, langsung ada judul misalnya nih, misalnya corona apa kan beda misalnya, lagi sesuai momennya lah. Mana tampil paling menarik pasti ting buka. Dan uploadnya kalau bisa di peak time. Peak time itu sekitar jam 5 sampai jam 7 sore. Iya, sore. Iya. Dulu pas kerja kan gitu, pulang kerja jam 5 udah buka handphone. Kalau sekarang kan semua di rumah sekarang. Iya, benar. Cocok. Gitu sih bro. Jadi teman-teman yang mau Indomusikgram, jadi harus ada beberapa persyaratan juga ya. Jadi Enggak persyaratan sih, maksud itu kayak kualifikasinya lah. Ya. Kualifikasinya. Ya lu enggak pakai itu juga kalau dilihat kan bisa juga. Iya, maksud saya tadi bro. Kok Anda emosi bro? Saya tidak emosi. Kalau ada teman-teman yang mau masuk Indomusikgram, buat dia kayak video atau audionya menarik, lebih unik, berbeda dari yang lain. Nah, dari ini apanya angkanya Indomusikgram? Pilar Indomusikgram yang kita undang di sini. Jadi karena dibilang penyanyi bagus banyak. Ya kan? Yang suaranya bagus, penyanyi cara nyanyinya bagus, banyak. Tapi lebih memang unik ya. Berbeda dari yang lain. Lu nyanyi lagunya, misalnya lagunya Anjing, orang cover di kamar biasanya. Lu nyanyi di hutan pasti beda.
Itu bisa juga. Di hutan dong. Di hutan aja udah PR. Ada gue bilang. Atau yang main drumnya diganti sama ember, itu bisa juga. Keren. Tapi suaranya Itu Tapi suaranya drum. Terus suaranya drum. Bunyinya simbal. Ini bukan panci. Gitu. Sama aja. Tapi lu sekarang tetap fokus di musik ini. Gue nggak terlalu fokus di musik karena memang jujur susah nyari duit. Oh susah cari dari musik. Susah, saingan lo banyak. Saingan banyak. Ngadu kreativitas. Iya. Ngadu lagunya yang paling enak di masyarakat. Nah. Jadi banyak juga kualifikasinya. Ya mungkin itu juga yang buat para musisi jadi ke YouTube. Jadi buat Gitu. yang lain. Iya, kalau YouTube kan lebih gampang. Personal branding aja. Iya. Tapi lu ini enggak sih bro? Udah ada ciptain musik kan ciptain lagu nggak sih bro? Gua, belum sih. Gue pengen. Lu ada cita-cita buat ciptain musik lagi. Cipta lagu. Pengen. Lu lebih ke mana sih? Maksudnya lu memang ke cinta-cintaan atau memang gimana tuh musik lu gimana sih? Kalau gue karirnya bukan sebagai pembuat lagu, tapi akhir tahun ini banyak yang minta di direct vokal sama gue untuk pembagian suara, misalnya isian suara di belakangnya misalnya, atau bagi suaranya gitu. Sesuai juga gue kapela kan, harmonisasinya. Jadi gue kerjanya ya nggak jauh-jauh. Karena lu bilang tadi kayak akapela itu memang tanpa alat musik kan ya. Memang lu pecah suara. Kalau akapela kalau pecah suara itu keren ya. Kalau akapela misalnya lu jadi 8 video kayak lu bilang yang pecah suara. Akapela kayak gitu kan. Ya keren. Pecah musik gitu kan. Tapi bisa juga satu suara. Ngapain lu nyanyi sendiri lu? Suara berlapan sama aja bohong dong, Cuk. Ya. Mending lu download karaoke aja. Bro, unik bro. Ya udah. Ya unik tapi nggak berbobot kok. Jangan unik, kurang. Itu kekurangan kreativitas kan. Itu males, Bro, Cok. itu nggak ada gunanya dong. Gitu. Jadi apa nih dari seorang Jorok, maksudnya gimana supaya kalau misalnya ada orang yang pengen gimana ya lebih up musiknya lagi gitu loh, lebih saran untuk gimana, karena lu kan memang dari awal yang lu bilang belajar otodidak segala macam. Musik Karena pasti lu pernah bosan juga kan? Pernah. Jenuh gitu loh. Jenuh. Nah, ya. Gue mau pengen tahu gimana sih seorang Jorok mengatasi itu semua sehingga sampai 10.000 subscriber. Pala lu. Gue nggak ada yang Followers 10 ya. 10.000 lebih followers. Nama Instagram lu apa sih? jorok. Jorok doang. @jorok. Iya, JOROG. @jorok. Iya. Gitu. Pakai G. Followers sekarang 14.000. 13.000. Iya. Itu paling penting dia udah mendapatkan gitu. Lu mau suara apa sih? Terus centang lu nggak centang? Kagak, susah. Ya tapi yang bisa gue sampein adalah ya buat teman-teman yang mungkin suka musik, talent tuh perlu. Tapi yang paling penting adalah dalam bersosial media tuh konsistensi. Karena di saat lu naik, lu berhenti, mau naik lagi tuh susah. Oke. Jadi saran gue ya kalau mau terus-terusan berkarir di sini nggak boleh berhenti, bro. Betul. Gitu. Karena lu nggak tahu kapan konten lu, salah satu konten lu yang bakal viral gitu. Betul. Jadi lu buat aja terus sampai ketemu yang satu yang viral, udah itu titik puncak lu buat menuju puncak yang lain, bro. Gitu. Nah waktu itu konten lu apa sih yang buat lu tek jadi viral gitu? Waktu itu gue nyanyi gundul-gundul pacul, itu bagi suara. Akapela. Bagi suaranya bukan ngikut nyanyi gundul pacul, tapi belakangnya kayak alat musik. Oh. Gun. Ya gitu. Saya tidak masuk dong. Nanti abis ini tonton. Gitu. Masih di Instagram. Hah? Masih ada di Instagram itu. Ya gue delete dulu. Tuh kok dilihat ini sih, kenapa nggak dibiarin aja sih gitu? Ya udahlah, gue suka-suka gue lah. Juga sih. Iya Tapi lah. masih ditunggu. Ya udah, boleh lah, bro. Tapi lu masih ada keinginan untuk lanjut lagi kan? Pasti. Ya masih lah, karena musik itu hilangkan stres buat gue Betul. juga. Jadi tetap lanjut lah. Tapi lu konsisten, sekarang masih konsisten juga maksudnya tiap. Enggak. Gue kan enggak bekerja sebagai content creator terus menerus. Ya. Oke. Gue kerja di belakang juga. Oh. Jadi beda lah projectnya lah gitu. Jadi maksudnya lu bisa dibilang kayak lu mau upload. Iya, kalau gue seperti itu.
Iya. Tapi buat orang lain ya ada yang harus terus menerus Itu gitu. kan masih bagian dari konsisten juga. Iya. Lu harus terus upload setiap hari kan konsisten juga. Makanya kalau bisa lebih bagus per bulan sekali daripada lu tiap hari tiba-tiba minggu depannya nggak upload sama sekali. Iya. Oh, oke. Lebih baik 1 kali dalam sebulan. Jadi orang nunggu. Iya. Benar-benar. Jadi kayak lebih terjadwal gitu ya. Kayak stok produk aja. Nah. Udah dijadwalin gitu. Ya, bener kan dijadwalin, jadi kayak sebulan sekali lu upload, sebulan Ya, sekali. walaupun lu rekamannya setiap hari dalam seminggu tapi uploadnya juga berkala. Cari yang aman lah. Ya. Gitu. Jadi buat teman-teman, Gitu mulu ya. jadi buat teman-teman yang mau Jadi gitu jadi kelar. yang mau musikgram, yang mau konsisten tadi udah dikasih tahu sama Iya. pakar. Pakarnya, pakar. Iya, Kayak pakar. Pakar lah, lu kan bilang pakar lah. Apa namanya? 10.000 subscriber aja udah bisa bilang pakar. Followers sok. Jangan pakar bilangnya bro. Apa ya? Yang ikut berkecimpung. Ya. Oke. Bisa nggak bilangnya bro? Pokoknya bagian dari musik gerak. Yang mau apa namanya? Lu jelasin bingung lah. Yang mau apa, Lu Cuk? jelasin. Ya, jelasin apa? Maksudnya yang pengen mau konsisten dalam bukan musik, mau yang mau konsisten Dalam dalam bermusik. ya, bermusik. Tadi ada saran dan ini kan, Ya. supaya gimana lu bisa terus up. Berkarir. Gue ulang dulu nih, gue ulang. Jadi Nggak usah. Tolong dulu. Jadi gitu aja podcast kita. Emang ada yang tanya lagi? Nggak ada lagi sih. Udah segitu aja. Mungkin nanti next gue undang lagi. Gimana kalau kita cover lagu? Bro? Sabi itu keren. Kita nih buat kontennya ini Apa? apa namanya? Yang nggak bisa nyanyi terus Nggak nyanyi bisa acapella bro. Lu pikir dah, lu kan Iya. tukang clickbait kan lu. Lu nggak bisa nyanyi, tapi jadi bisa. Iya. Boom. Mau sih gua anjing. Nanti Rapper ya? Lu kan tidak apa jadi rapper. Kok si rapper boleh? boleh aja. Lu pernah buat acapella terus ada satu yang rapper. Yang nge-rap. Enggak, lu kan rapper. Satu musik gitu kan paling ada beatbox. Ya. Kalau gitu lu siapin liriknya bro. Iya. Gampang. Lirik selalu. rap. Kita punya pembuat lirik ada selalu. Itu Siap. kayak lu bisa nge-beatbox keren atau lu bisa ada yang rap gitu. Keren ya? Bisa. Lu bagian rap. Gua bagian dari Atau lebih gampang gini aja. Gue yang bagi suara karena capek kan. Ya. Lu ganti-gantian nge-rap bro. Rap. Iya bro. dia mana bisa nge-rap aja. Gua sih sebenarnya nggak bisa. Ah. Cuma pengen aja. Pengen aja ya. Ya penting emang keinginan nomor satu sih. Keren banget. Swag ya kan. Yo what's up bro? Ini swagnya anjing. Jadi segitu Siap. dulu ya. Oke, jadi segitu. Tunggu nanti musik acapella featuring Jujufan Samsung bareng asik ya ngerap ya. Jadi thank you Betul. banget. Jadi tungguin selanjutnya podcast Rakyat Jelata dan Pokoknya segitu dari kita berdua sini dengan tamu jorok. Oke. Rakyat jelata yang mau jadi rapper. Label goblok. Karena jadi rapper ya.